Bismillahirrahmanirrahim. Jadi eh, di kalkulus 1 dulu kita juga pernah mempelajari penggunaan turunan untuk mencari nilai optimum dari sebuah fungsi. Pertama dengan penggunaan turunan untuk menggambarkan sebuah grafik gitu ya. Grafik pada ruang dimensi 2. eh, Biasanya bentuknya nanti kalau di kuadrat ya parabola gitu ya. Nah, di parabola itu kita punya puncak maksimum atau puncak minimum. Nah, di fungsi dengan dua variabel, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Karena apa namanya, fungsi itu kalau digambarkan ini sebuah permukaan. Jadi ada kalanya dia punya puncak, dia punya puncak maksimum, dia juga punya puncak minimum, gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Kita coba lihat. Jadi kita lihat definisinya dulu ya. Definisi nilai maksimum dan minimum. Jadi ini adalah contoh gambar fungsi dengan variabel lebih dari satu. Jadi ini adalah puncak, ini juga puncak. Jadi fungsi dengan dua variabel itu kalau digambarkan, maka fungsi ini ada di ruang dimensi 3. Jadi salah satunya bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita punya fungsi dan bentuknya seperti ini ada puncak, ini ada puncak, ini ada puncak. Maka di sini adalah nilai maksimum. Ini juga maksimum. Ini minimum karena kenapa kita sebut dia maksimum? Karena nilai ini paling tinggi di antara teman-temannya gitu ya. Di antara sekitarnya, titik-titik sekitarnya. Tapi kan ini lebih tinggi, Bu. Betul. Ini juga puncak. Di karena dia lebih besar, nilainya paling tinggi di antara titik-titik yang lain di sekitar dia. Nah, jadi dua puncak ini dikatakan lokal maksimum atau maksimum lokal gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan ini dan ini, maka ini maksimum global. Ini enggak global, ini lokal karena ada yang lebih tinggi dari dia gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang turunan ini karena di sekitar dia tidak ada titik yang lebih rendah dari dia, maka ini selain dia minimum lokal, dia sekaligus juga minimum global. Jadi kalau kita punya sebuah titik apa namanya ekstrim gitu ya, maka dia selalu apa namanya lokal optimum gitu. Belum tentu global ya, tapi kalau lokalnya pasti. Nah, bagaimana menentukan titik maksimum itu? Jadi andaikan anggaplah ada sebuah titik P0 gitu ya di sebuah daerah S, maka ketika titik P0 itu kita masukkan ke fungsi F tadi dan ternyata dia titik P0 ini kalau kita bandingkan dengan titik-titik yang lain dan dia selalu lebih besar, maka dia adalah nilai maksimum atau puncak maksimum. Contohnya ini tadi, ini ini titik di sini tuh kalau kita masukkan ke fungsi dia lebih besar nilainya daripada titik-titik yang lain. Ini juga begitu. Nah, sebaliknya, kalau P0 itu dimasukkan ke dalam sebuah F dan dia kok selalu nilainya lebih kecil atau paling besar tuh sama dibandingkan dengan P yang lainnya gitu ya, semua P yang lain, maka kita sebut dia minimum. Nah, titik di mana nilai minimum dan maksimum itu berada disebut titik ekstrim atau nilai ekstrim gitu ya. Jadi nilai ekstrim itu bisa ekstrim maksimum, bisa ekstrim minimum. Oke. Nah, lalu di manakah sebetulnya titik-titik ekstrim itu biasanya terjadi? Kalau kita bayangkan sebuah fungsi itu kan titiknya tak terhingga ya. Kita tidak mungkin mengecek semua titik di dalam eh, permukaan itu. Karena biasanya titik-titik itu titik-titik maksimum itu hanya berada pada daerah-daerah tertentu saja. Yang pertama, biasanya dia berada di batas-batas interval. Jadi kalau sebuah fungsi didefinisikan pada interval tertentu, maka yang perlu kita cek pertama adalah ujung-ujungnya. Biasanya atau kadang-kadang gitu ya, nilai optimal itu terjadi di sudut-sudut atau batas-batas interval tadi. Kemungkinan kedua, ini yang paling sering, yaitu di titik-titik stasioner. Jadi, eh, kalau kita tidak bisa menemukan ujungnya, misalnya sebuah fungsi itu tidak dibatasi dengan interval tertentu gitu ya. Jadi kita nggak ngerti nih batasnya sampai mana gitu. Maka langkah kedua untuk mencari titik ekstrimnya adalah di titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik yang
merupakan hasil turunan dari fungsi pertama lalu dienolkan gitu. Jadi turunan pertamanya disama dengan 0. Nanti kita tinggal nyari nilai dari variabel-variabel setelah fungsi tersebut diturunkan. Itu disebut titik stasioner. Jadi turunan dari fungsi f yang disama dengan 0. Nah, nanti P0-nya ini ketemu nih. P0 ini yang disebut dengan titik stasioner. Gitu ya. Kemungkinan ketiga, kalau tidak di stasioner, tidak juga di ujung-ujung interval, maka kemungkinan dia di titik singular. Tapi ini agak jarang ya, karena titik singular itu adalah titik di mana fungsi f itu tidak bisa diturunkan. Jadi kalau digambarkan dia titik terisolasi gitu, terisolir itu titik singular. Nah, dari ketiga kemungkinan ini yang paling gampang dicari adalah di titik stasioner. Ini yang banyak terjadi di fungsi-fungsi gitu ya. Titik ekstrimnya berada di sini gitu. Oke. Nah, ini sama kayak tadi saya lewati. Jadi kita lihat teorema titik ekstrim. Kalau f didefinisikan pada sebuah fungsi pada himpunan S yang mengandung P0. P0 itu adalah titik kemungkinan titik ekstrim itu berada jika P0 dimasukkan ke dalam fungsi f dan ternyata dia adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 ini harus berupas salah satu dari ini. Kalau nggak di perbatasan, ya di stasioner, ya singular. Gitu ya. Nah, cara mencarinya, kalau dia titik stasioner, anggaplah dia T, ini adalah titik stasioner dari fungsi f. Kalau karena fungsinya variabelnya lebih dari satu, maka kita cari turunannya terhadap setiap variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Jadi turunannya adalah turunan parsial. Jadi kita cari turunan parsial Z terhadap X, lalu dienolkan. Kemudian satu lagi kita cari turunan Z terhadap Y, lalu diturunkan. Nah, nanti setelah ketemu titiknya T itu berapa, kita masukkan tuh ke dalam F-nya gitu ya, atau ke dalam sini juga boleh. Nah, kemudian ada satu syarat perlu satu lagi, kalau tadi untuk menentukan titiknya kita gunakan turunan pertama, maka kita bisa gunakan turunan kedua untuk menentukan apakah titiknya maksimum atau minimum. Jadi tanpa mengetahui semua nilai-nilai dari titik-titik yang dimasukkan ke dalam P, kan salah satu caranya kita masukkan semua titik, lalu kalau ada ketemu titik paling besar ya berarti dia maksimum gitu ya. Nah, tapi kalau titiknya satu nih, kita ternyata punya satu nilai dan kita tidak mencari nilai yang lain. Itu kita bisa tentukan bahwa nilai ini adalah nilai paling kecil atau paling besar, yaitu dengan menggunakan turunan keduanya. Jadi, kita gunakan diskriminannya. Diskriminan itu adalah turunan kedua dari F terhadap X, dikalikan turunan kedua F terhadap Y, dikurangi turunan campuran. Turunan kedua tapi campuran ya, pertama terhadap X, kedua terhadap Y. Masih ingat? Turunan campuran itu boleh dibolak-balik, X dulu ke Y atau Y dulu ke X gitu ya. Lalu dikuadratkan. Nah, diskriminan ini ada tiga kemungkinan. Dia bisa bernilai 0, bisa juga negatif, bisa juga positif. Nah, nilai-nilai ini nanti yang menentukan apakah ekstrimnya itu ekstrim maksimum atau ekstrim minimum. Ya. Titik ekstrim itu diperoleh kalau diskriminannya positif. Jadi, kalau kita nyari ini diskriminannya kok positif, oh berarti dia ekstrim. Kalau diskriminannya negatif, dia bukan ekstrim, tapi pelana. Lalu kalau diskriminannya ternyata 0, kesimpulannya kita tidak bisa menentukan apakah dia ekstrim atau pelana atau bukan gitu ya. Jadi intinya kalau diskriminannya 0, itu pengujian tidak bisa memberikan kesimpulan. Gitu. Jadi yang bisa diberikan kesimpulan adalah diskriminannya positif atau negatif. Ya. Kalau positif kan dia ekstrim nih. Maka ekstrim kan ada dua. Ekstrim maksimum atau ekstrim minimum gitu ya. Nah, jenis maksimum atau minimum itu ditentukan dari turunan kedua terhadap X-nya. Turunan kedua dari F terhadap X, kalau nilainya negatif, maka puncaknya puncak maksimum. Tapi kalau turunan kedua terhadap X nilainya
positif, maka puncaknya adalah puncak minimum. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau diskriminannya negatif, berarti dia pelana. Pelana tuh kayak apa? Pelana tuh kayak gini. Kalau ini kan puncak ya. Puncak maksimum, ini puncak minimum. Nah, kalau ini pelana nih. Pelana itu kayak saddle, jadi bentuknya ketika sebuah titik, misalnya di sini ya, ini kan kalau dilihat dari sini dia paling bawah. Jadi puncak minimum nih, jangan salah. Kalau dari sisi sini dia paling atas, gitu ya. Ini yang disebut dengan pelana. Jadi bukan ekstrim, ya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Saya kita coba kerjakan. Nah, misalnya kita punya fungsi dengan dua variabel, eh, x kuadrat min 2x plus seperempat y kuadrat. Kita diminta untuk mencari nilai-nilai minimum atau maksimum lokal kalau ada. Jadi, kita tulis dulu f sama dengan x kuadrat min 2x plus seperempat y kuadrat. Coba ya, bentar, saya ganti. Nah, pertama kita cari turunan, kita pakai stasioner aja. Itu langkahnya sudah jelas gitu ya. Jadi f aksen atau fxx. Kita cari turunan pertama terhadap x, berarti ini 2x min 2. Nah, ini disama dengan 0. Maka di sini kan langsung ketemu nih. X-nya adalah 1 ya. X sama dengan 1. Kemudian kita cari turunan terhadap Y. Ini diturunkan 0, ini 0. Seperempat kali 2 berarti setengah ya. Setengah Y. Nah, ini sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, jadi ketemu nih. Maka titik stasionernya 1,0. Jadi X, Y. Ya, 1,0. Nah, kemudian kita coba lihat. Karena ini titiknya 1, kita coba cek. Eh, apakah nilai 1,0 itu merupakan titik stasioner yang akan menghasilkan titik ekstrim atau tidak? Gitu ya. Kita cek dari turunan keduanya. Sekarang kita cari f XX. Ini 2x min 2 kita turunkan sekali lagi terhadap x, hasilnya 2. Kita cari turunan kedua terhadap y. F YY. Ini diturunkan sekali lagi terhadap y, hasilnya setengah.
ya. Lalu turunan campuran fxy boleh atau fyx juga boleh, sama. Bolak-balik sama. Nah, ini berarti dari x ke y ini 0 ya. Dari y ke x juga 0 sama. Nah, sekarang kita hitung diskriminannya. Diskriminannya sama dengan diskriminan itu adalah fxx ya kali fyy dikurangi ini kuadrat. Di 2 kali setengah dikurangi 0 sama dengan 1. 1 ini kan berarti ini positif kan? Dia lebih besar dari 0. Nah, karena kita beri keterangan. Karena diskriminannya positif, maka titik 1,0 adalah titik ekstrim. Titik ekstrimnya maksimum atau minimum kan gitu ya. Kita cek. Dan karena turunan kedua terhadap X-nya sama dengan 2, artinya dia positif. Kok di sini? Ini kan positif ya. Maka titik ekstrim ini adalah ekstrim minimal. Ya, karena ini positif, maka dia minimum. Dan nilai minimumnya adalah masukkan nilai eh, ini ke dalam fungsi ini. Kalau mencari nilai maksimumnya tetap ke fungsi asli ya, bukan fungsi hasil turunan. Ini 1,0 saya masukkan 1, 1, 1 min 2 plus 0. Ini min 1. Ya, ya ini nilai minimumnya. Jadi nilai minimum fungsi tersebut adalah min 1. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sih sebetulnya. Oh, tidak saya jawab ya. Iya, jawabannya tadi ya. Oke, saya coba satu lagi ya. Nanti dari 4 ini saya coba satu lagi, nanti sisanya tugas. Saya coba nomor 1. Kalau tadi kan fungsinya fungsi kuadrat, maka titiknya 1. Karena setelah diturunkan kan pangkat X-nya 1 ya. Jadi polinomnya derajat 1. Nah, kalau yang nomor 1 di sini, ini pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti kalau diturunkan ada 2. Berarti nanti titiknya ada 2. Oke, kita coba contohnya satu lagi.
Pertama, seperti tadi, carilah titik ekstrim jika ada untuk fungsi f yang didefinisikan berikut ini. Paling gampang mencari titik ekstrim adalah di titik stasioner. Jadi kita cari turunan pertama dari fungsi f terhadap x dan y. Jadi kita cari turunan parsial terhadap x dulu. Ini berarti 9x kuadrat. Lalu y kuadrat diturunkan 0, min 9. Nah, ini sama dengan 0. Dari sini diperoleh x-nya, ini kalau 9-nya keluar, ini berarti kan 1 ya. Ini berarti x min 1 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 1 sama dengan 0 itu bisa dibuka. Kita faktorkan x min 1, x plus 1 sama dengan 0. Jadi, kita punya x sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Hmm. Jadi ada 2x kan? X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Gitu kan? Nah, sekarang dari sisi Y kita cari turunan F terhadap Y. Ini 0, yang ini 2Y. Ini diturunkan terhadap Y 0, ini diturunkan terhadap Y 4. Ini ya, ini sama dengan 0. Sama seperti tadi, berarti ini ya, ini berarti 2Y sama dengan min 4. Jadi Y sama dengan min 2. Nah, jadi titiknya 2. Jadi diperoleh eh, 2 titik stasioner, yaitu 1, min 2 atau dan ya, dan min 1, min 2. Nah, ini kita uji satu-satu. Ini uji untuk ini dulu ya, satu-satu. Jadi harus diuji semua titik stasionernya. Kita cek diskriminannya. Jadi ini uji diskriminan untuk titik 1, min 2. D-nya, sorry, kan kita, sorry, saya salah tekan. Saya copy dari sini yang rumus diskriminan ya. Ini, saya singkat ya. Sekarang kita cari dulu turunan kedua terhadap X. Ini diturunkan sekali lagi terhadap X berarti 18X. Gitu ya. Kemudian
kita masukkan nih, titik X yang sama dengan 1, ini sama dengan 18 kali 1 sama dengan 18. Kemudian turunan kedua terhadap Y-nya. Y-nya tuh 2Y plus 4 diturunkan sekali lagi terhadap Y, hasilnya 2. Ya, tidak perlu dimasukkan ke itu ya. Sekarang yang campuran. Ini diturunkan terhadap X, 0 ya. Oke, jadi diskriminannya, ini saya hapus dulu. Fxx 18 kali Fy-nya 2 min 0 kuadrat. Hasilnya 36. 36 ini positif ya. Berarti maka titik 1,2 itu titik ekstrim. Nah, tinggal sekarang dicek ekstrimnya ekstrim apa nih gitu kan. Sekarang kita lihat turunan kedua terhadap X-nya. Hasilnya 18. Karena ini Fxx gitu ya. Sama dengan 18 dan 18 itu positif, maka titik 1,2 adalah titik ekstrim. Karena ini positif berarti ini ekstrim minimum gitu. Ini ekstrim minimum. Nah, berikutnya kita uji diskriminan untuk satunya. Oke. Untuk titik min 1, min 2. Saya kasih warna biru. Nah, ini juga sama. Saya copy rumusnya ya. Fxx-nya ini 18. Fy-nya 2. Lalu Fxy-nya 0. Sama ya. Sorry. Oh, min 1 ya X-nya. Sorry, sorry. Fxx-nya tuh ini X-nya min 1. Ini min 18. Lalu Fy-nya, kalau itu sudah angka ya ini. Turunan keduanya sudah langsung angka. Fxy-nya juga sudah langsung angka. Nah, ini ya, ini min 18. Jadi hasilnya min 18. Min 18 itu negatif. Berarti karena diskriminan di titik min 1, min 2 negatif,
bernilai negatif, maka titik ini adalah titik pelana, bukan titik ekstrim. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau misalnya ada 3 titik ya dicek satu-satu uji diskriminannya untuk setiap titik ya. Kalau diskriminannya positif berarti dia titik ekstrim, nanti ekstrimnya maksimum atau minimum tergantung nilai turunan kedua terhadap X-nya. Kalau turunan kedua terhadap X-nya positif berarti ekstrimnya minimum. Kalau turunan kedua terhadap X-nya negatif berarti ekstrimnya maksimum. Kalau uji diskriminannya negatif berarti dia pelana. Yang ketiga, kalau uji diskriminannya sama dengan nol, berarti kesimpulannya tidak bisa diambil keputusan. Sudah gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berarti soal nomor 23, 2, 3, 4 tugas ya, dicoba cari titik ekstrimnya dan jenisnya. Begitu? Oke, itu ya. Oke, materi hari ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan masih nilai minimum maksimum, tapi kita coba di soal cerita. Ya, masih bersama saya? Masih, Bu. Masih Bu, masih Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan nanti dicoba tugasnya ya. Terima kasih hadirnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.